Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas tentang perdagangan karbon. Semoga teman-teman suka dengan video kami ya. Selamat menonton. Eits, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian karbon. Karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Istilah perdagangan karbon muncul karena adanya isu pemanasan global atau global warming, yang merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi sebagai akibat dari naiknya konsentrasi gas-gas rumah kaca, salah satunya CO2. Pengaruh perdagangan karbon terhadap greenhouse effect di Indonesia. Pemanasan global diartikan sebagai kenaikan temperatur muka bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca dan berakibat pada perubahan iklim. Perubahan iklim global ini telah menyebabkan terjadinya bencana alam di berbagai belahan dunia. Pencemaran udara ini sangat mengkhawatirkan, sebab dampak dari pencemaran udara berbahaya bagi kesehatan manusia, serta kerusakan alam. Contohnya pada industri-industri, transportasi, bahkan industri besi yang menghasilkan asap merah sebagai hasil dari pengolahan besi yang sangat berbahaya. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai membidik potensi perdagangan karbon antar negara dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyatakan terdapat potensi besar yang nilainya berkisar antara 82 miliar atau 100 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia sudah meratifikasi Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dengan komitmen menurunkan emisi sebesar 29% berdasarkan skenario business usual. Sejarah perdagangan karbon. Adapun sejarah terbentuknya perdagangan karbon disebabkan oleh kekhawatiran manusia terhadap kondisi alam yang banyak mengalami perubahan. Perubahan kondisi alam menyebabkan terjadinya isu permasalahan lingkungan seperti pencemaran lingkungan hidup, pemanasan global, perubahan iklim, dan lain-lain. 3 macam mekanisme fleksibel perdagangan karbon perdagangan emisi, di mana sesama negara maju dapat berjual beli emisi gas rumah kaca. Implementasi bersama, di mana beberapa negara maju dapat bersama-sama mengembangkan kegiatan mitigasi perubahan iklim yang berlokasi di negara maju dan hasil penurunan emisinya dibagi sesuai kesepakatan dan mekanisme pembangunan besi, di mana negara maju dapat menandai atau membeli hasil penurunan emisi gas rumah kaca dari proyek yang berlokasi di negara berkembang. Di seluruh dunia, sektor listrik menyumbang 26% emisi, dengan mayoritas penggunaan untuk pembangkit listrik dari batu bara, gas, dan minyak. Industri merupakan sektor terbesar kedua dengan menyumbang emisi sebesar 19%, dengan kontributor terbesarnya yang digunakan untuk produksi baja, semen, aluminium, dan ampas. Kehutanan sebagai sektor terbesar ketiga menyumbang 17% emisi, di mana deforestasi menyumbang emisi tahunan berlebih dari sektor transportasi secara keseluruhan yang hanya menyumbang sekitar 13% emisi. Perkembangan pasar karbon. Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif pengembangan pasar karbon baru terus dilakukan di seluruh dunia. Banyak negara telah atau sedang mengembangkan pasar karbon, tidak terkecuali negara-negara berkembang seperti China, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan lain-lain.
Indonesia sendiri akan tetap melakukan perdagangan karbon melalui CDM, terutama untuk proyek-proyek yang sudah terdaftar di UNFCCC. Sistem trading. Seperti telah disinggung sebelumnya, sistem trading disebut juga sistem perdagangan emisi atau emission trading system, atau sistem cap and trade, dan umumnya adalah pasar karbon wajib yang terbentuk atas dasar adanya kebijakan pembatasan atau penurunan emisi gas rumah kaca, bertujuan agar penurunan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan biaya yang seefisien mungkin. Sistem crediting. Sebuah pasar karbon dengan sistem tidak membutuhkan adanya pasokan atau kuota di awal periode perdagangan seperti halnya sistem trading atau ETS. Crediting yang dihasilkan dari suatu proyek dapat dijual dan digunakan oleh pembeli untuk memenuhi target penurunan emisi atau bahkan untuk menjadikan kegiatan yang dilakukan pembeli menjadi netral karbon atau non-emisi. Manfaat perdagangan karbon. Yang pertama, bentuk insentif pendanaan bagi kegiatan mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, dapat terjadi karena adanya kewajiban atau compliance, keinginan atau voluntary commitment. Yang ketiga, bagi pembeli, lebih mudah dan murah dibanding menurunkan sendiri. Mekanisme perdagangan karbon. Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfer. Yang pertama, penjual. Pengelola industri yang memiliki kapasitas tak terpakai atas batas emisi karbon. Yang kedua, pembeli. Pemilik industri penghasil CO2 yang kapasitasnya melebihi standar yang ditentukan. Perencanaan perdagangan karbon dalam 3 layar. Yang pertama, multilateral carbon market. A. Masih dinegosiasikan. B. Kalau robust, pasti akan complicated. C. Mensyaratkan kriteria lingkungan dan sumber daya internasional. Yang kedua, bilateral and regional carbon market. A. Antara Indonesia dan beberapa negara. B. Diharapkan akan menjadi carbon offset internasional. C. Jepang dan Australia adalah 2 negara yang berminat. Yang ketiga, domestic carbon market. A. Bersifat voluntary. B. Dikembangkan dan diperdagangkan di Indonesia. C. Simple dan robust. D. Bisa digunakan untuk nama. Perdagangan karbon hibrida. Sejumlah perdagangan polusi hanya menggunakan sistem perdagangan emisi. Sistem hibrida menggunakan keduanya, perdagangan emisi dan offset trading, dan berupaya menciptakan hak emisi dapat dipertukarkan dengan project-based credit. Sistem ini cukup kompleks. Bukan hanya sistem perdagangan karbon cukup sulit untuk menciptakan kredit yang kredibel dan membuatnya cukup setara dengan hak emisi. Percampuran keduanya juga merubah ekonomi. Ada 4 hal yang menjadi pilar dalam pembentukan perdagangan karbon. Yang pertama, komitmen pengurangan emisi. Yang kedua, kredibilitas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, fleksibilitas. Berikut ini uraian-uraiannya. Yang pertama, komitmen pengurangan emisi. Pilar ini adalah penentu besar kecilnya pasar karbon dan sering menjadi penentu layak atau tidaknya suatu mekanisme pasar karbon yang dikembangkan. Kedua, kredibilitas. Kredibilitas terkait dengan kepastian bahwa setiap unit atau kuota kredit karbon benar-benar mewakili emisi atau pengurangan emisi sebesar 1 ton setara CO2. Yang ketiga, transparansi. Integritas pasar karbon sangat ditentukan oleh transparansinya. Transparansi dalam pasar karbon mencakup ketersediaan informasi mengenai peserta pasar, emisi yang dilepaskan, emisi yang dikurangi, dan yang terpenting, kepemilikan kuota atau kredit karbon. Keempat, fleksibilitas. Untuk memastikan keberlanjutannya pasar karbon memerlukan suatu tingkat
dari hasil video yang kami rangkaikan untuk kalian semua. Semoga kalian suka video kami.